Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas manfaat biaya relevan menjual atau memproses lebih lanjut produknya. Sebelumnya kita telah membahas manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan ada 4 ya. Sekarang kita bahas yang ketiga, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Sell or process further. Menjual atau memproduksi lebih lanjut suatu produk, ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisi sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produksi lain yang lebih tinggi harganya, jualnya. Dan dalam pengambilan keputusan seperti ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dan dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Nah, yang menjadi syarat adalah pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Ada 2 keputusan. 1. Tidak dibutuhkan tambahan kapasitas produksi, pendapatan diferensial dikurang biaya diferensial dapatlah A. Keputusan, jika A positif, pilihan alternatif memproses lebih lanjut. Maksudnya di sini adalah bila pendapatan diferensial lebih besar daripada biaya diferensial, pilihan alternatif memperoleh akses lebih lanjut. Jika A negatif, pilihan alternatif menjual langsung, berarti barang langsung dijual. Maksudnya di sini adalah pendapatan diferensial lebih kecil daripada biaya diferensial, maka lebih bagus produk itu dijual langsung. Contoh, produk A mempunyai harga jual 10.000 per satuan. Biaya produksi dihitung dengan full cost. Sebagai rincian sebagai berikut: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Total biaya penuh per satuan adalah 7.050 atau total 70.500.000. Pada kondisi sekarang, produk A mampu menghasilkan laba sebesar 29.500.000 dengan rincian 100 juta dikurang 70.500.000 yang merupakan biaya produksinya. Pada volume penjualan adalah 10.000 satuan. Nah, perkembangan baru meningkat permintaan konsumen terhadap produk A1 dengan harga 18.500 karena produk A1 hasil dari produk A. Melihat ada tambahan pendapatan, perlu dipertimbangkan produk untuk diproduksi lebih lanjut. Nah, produk A diolah lebih lanjut menjadi A1 tidak memerlukan biaya investasi mesin. Ya, apabila diproses lebih lanjut, tidak diperlukan investasi mesin, hanya memerlukan biaya pengolahan lebih lanjut sebesar 5.000 per satuan. Ya, hanya ada tambahan biaya sebesar 5.000 per satuan. Apakah tetap diolah lebih lanjut? Nah, ini adalah pertanyaannya. Apakah kita perlu mengolah produk A menjadi produk A1 dengan harga jual 18.500 atau kita jual langsung dengan harga jual 10.000? Analisanya adalah perhitungan pendapatan diferensial. Harga jual A1 adalah 18.000, A saja adalah 10.000, berarti 18.500 dikurang 10.000 dikali 10.000 satuan adalah 85.000. Itu adalah pendapatan diferensial. Biaya diferensialnya adalah 50 juta, yaitu 10.000 dikali 5.000 untuk memproses lebih lanjut. Maka laba diferensial kita peroleh adalah 35 juta. Dari hitungan di atas, pengolah lebih lanjut dari produk A menjadi produk A menghasilkan pendapatan diferensial yang lebih tinggi daripada biaya diferensial. Maka alternatif pengolahan lebih lanjut
produk A menjadi produk A1 dapat dipilih. Berarti dengan perhitungan tersebut di atas, kita memperoleh laba diferensial adalah 35 juta. Karena pendapatan diferensialnya lebih besar pada biaya diferensialnya. Kesimpulan, produk A diproses lebih lanjut. Yang kedua, diperlukan tambahan fasilitas produksi. Kalau kita menjual produk A1, kita memerlukan investasi aset atau misalnya. Nah, pendapatan diferensial adalah X ditambah dikurang biaya diferensial dapat A. Akibat diferensial adalah B. Jika keputusannya ya, jika jumlah nilai tunai A selama umur ekonomi fasilitas produksi lebih besar daripada B, alternatif memproses lebih lanjut sebaiknya dipilih dan sebaliknya. Maksudnya di sini, bila laba diferensial lebih besar dari investasi kita, diferensial kita, maka diproses lebih lanjut kita pilih. Tapi apabila investasi aktifanya lebih besar daripada labanya, lebih baik kita jual saja. Itu ya. Yang tadi tidak ada tambahan investasi aktiva, kalau ini ada tambahan investasi aktiva. Lanjutkan contoh yang tadi, jika pengolahan lebih lanjut produk A menjadi A1, memerlukan investasi mesin dalam mesin sebesar 100 juta selama 3 tahun. Jika return yang diinginkan investasi 20% per tahun, maka alternatif yang kita pilih adalah pertama, kita hitung dulu nilai saat ini returnnya. Present value adalah satu, di sini satu ini bisa juga future value, satu dibagi kurung 1 ditambah R pangkat N. Nah, dihitung tahun pertama adalah 1 dibagi 1 ditambah 0,2 dikali 1 dapat 0,8. Tahun kedua dapat 0,6944. Tahun ketiga ada 0,5,5787 ya. Nah, dari present value ini kita kali. Pendapatan diferensial tadi adalah 85 juta. Biaya diferensial adalah 50 juta. Laba diferensial adalah 35 setiap tahun. Kita kali dengan nilai present value-nya, kita tahun pertama kita memperoleh 29 juta 166.550. Tahun kedua kita mendapat 24 juta 305.400. Tahun ketiga nilai tunainya laba diferensial ada 20.254.500. Kita total dalam 3 tahun kita hanya memperoleh 73.726.450, sedangkan kita investasi 100 juta. Berarti di sini nilai bersih kita hanya 26 nilai bersihnya. Berarti ada kekurangan investasi kita. Belum return yang kita harapkan itu tidak bisa menutup nilai sekarangnya dari investasi 100 juta tadi. Dari hitungan investasi dalam mesin sebesar 100 juta tidak dapat menghasilkan return yang diinginkan jika laba diferensialnya 35 juta per tahun. Berarti labanya lebih tinggi karena nilai sekarangnya lebih rendah ya. Berarti minimal 40 juta ya. Maka alternatif untuk memproduksi lebih lanjut tidak dapat kita pilih karena tidak memberikan return yang dapat menutupi investasi aktiva tetap kita. Oke, sampai di sini ya pembahasan tentang memproduksi lebih lanjut atau menjual. Oke, jangan lupa ya teman-teman, beri like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagi ke teman-temannya. Semoga ilmu ini bermanfaat kepada teman-teman. Thank you for watching.